Alhamdulillah Bi, hari ini jualanku di pasar habis semua. Wah, alhamdulillah ya, Bah. Ikut senang dengarnya. Iya Bi, aku juga seneng. Bi, Kamu inget gak sama Oci? Oci. Oci yang mana? Itu loh Bi, teman kita waktu kecil yang rumahnya deket bantaran sungai tuh. Oh, Oci yang itu. Emang kenapa, Bah? Gak kenapa-napa sih Bi, cuma tadi ketemu di pasar lagi nganterin ibunya belanja. Oh, lagi mudik dia berarti ya? Kayaknya. Eh, kamu inget gak Bi? Pas waktu kecil dulu tuh, pas main petak umpet, yang pas Oci kekunci di bekas penyimpanan es batu di rumah kosong tuh. Ingat banget, Bah. Dia sampai pingsan soalnya. Asli lu, Bah. Perasaan panik dan takutnya tuh sampai sekarang masih keinget. Wah, soalnya takut Oci meninggoy gitu waktu itu ya. Iya Bi, aku juga. Aku aja sampai nangis waktu itu. Padahal waktu itu kita udah nyoba buka ya, tapi nggak bisa. Sampai bapak-bapak lain yang bantuin juga nggak bisa ya. Susah banget dibukanya tuh. Tapi pas habis didoain bapakmu, aneh ya bisa langsung kebuka gitu. Iya Bi, aku sekarang jadi ingat lagi deh kejadian itu. Bi, Bah, ayo main yuk. Emang mau main apa? Main petak umpet yuk. Di mana emang? Itu di halaman depan rumah kosong tuh, kan luas tuh halamannya. Bah, kamu mau nggak main petak umpet di rumah kosong? Aku takut Bi. Main di halamannya aja, Bah. Kalau main petak umpet nggak usah ngumpet di dalam rumahnya. Gimana, Bah? Nanti kalau kamu mau ngumpet sama aku aja, biar nggak takut, biar nggak sendirian. Emang siapa aja yang main? Kita bertiga aja toh. Kalau mau, aku mau ajakin Aru sama Mina. Gitu ya. Oke kalau gitu. Kalau banyak yang ikutan, aku berani. Pimpai, yuk breng breng. Lah, Aru jadi. Bah, bah, sini. Ayo sembunyi sama aku. Yang di situ. Sini, sini. Shh, Oci, sini. Sama aku nih, sama Bah juga. Di sini luas loh. Sini, sini, masih cukup. Enggak ah, di situ pasti cepat ketemunya. Aku di sini aja. Ya udah kalau gitu. Kita bersembunyi di sini ya. Arul pun mencari satu persatu. Mina, Pi, dan Ba sudah ketemu. Tapi mereka diam saja saat Arul mencari Oci. Karena takut Oci ditemukan. Agak lumayan lama sih Arul mencari Oci. Dan akhirnya menyerah. Dan semuanya, teman-temannya berkata, Oci, Oci, Arul nyerah, keluarlah. Dan Oci pun mendengar teriakan teman-temannya. Dan dia pun mencoba mengangkat pintu besi yang berada di atasnya. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Paniklah Oci. Dari dalam, Oci berteriak sambil menggedor-gedor pintu.
Bukain, tolong bukain. Bukain pintunya. Oci teriak tuh. Kayaknya dia nggak bisa keluar deh. Anak-anak kaget mendengar teriakan Oci. Mereka pun mendekati kotak es batu tersebut dan mencoba membuka pintu besinya. Tapi entah kenapa pintu besi itu terasa sangat berat. Sampai semua anak yang ikut membantu pun tetap tidak bisa membuka pintu besi tersebut. Oci pun masih berteriak dan menggedor pintunya. Sampai akhirnya dia tidak bersuara lagi. Hal itu membuat teman-temannya panik, pucat, serta menangis. Sampai akhirnya Bi berlari pulang untuk memberitahu orang dewasa yang ada. Dan di tengah perjalanannya dia bertemu Bapak Bah dan menceritakan yang terjadi. Dan Bapak Bah pun mengikuti Bi ke rumah kosong dengan 2 orang dewasa lainnya. Mereka bertiga membantu membuka pintu. Tapi pintu tetap tidak mau terbuka. Sampai akhirnya Bapak Bah membacakan doa-doa dan memukul pintu besi itu. Dan secara tiba-tiba pintu besi itu bisa dibuka hanya dengan 1 tangan. Dan semua kaget melihat Oci yang sudah terdiam tak bergerak. Bapak Bah segera mengangkat Oci keluar dari kotak dan membawanya pulang ke rumah Oci. Bi dan Bah serta teman-teman lainnya hanya melihat dan menangis. Khawatir, cemas melihat keadaan Oci yang sudah tidak bergerak dan lemas. Waktu itu benar-benar heboh ya Bah, satu kampung. Iya, kita kan ngiranya Oci meninggal kan pas itu. Waktu digendong tuh sama bapak. Kan lemes gitu. Iya Bah, waktu itu kan Oci pas diangkat tuh diem, lemas, gak gerak gitu ya. Dan gak bersuara gitu. Rasanya campur aduk ya Bi waktu itu perasaannya. Banget Bah. Terus pas aku pulang tuh dimarahin sama emak dan ayah. Soalnya kan main di rumah kosong. Kata ayah, sudah tahu itu rumah angker, masih aja main di situ. Kalau udah kayak gini, masih mau main ke situ lagi. Gitu. Iya Bi, sama. Aku juga dimarahin emak. Kata emak, kalau ini terjadi sama kamu, mau jadi apa emak ini baba? Kamu anak satu-satunya emak. Emak juga bilang, kasihan tuh orang tua Oci, pasti sedih dan khawatir. Makanya kamu tuh kalau orang tua ngomong didengerin. Ternyata sama aja ya Bah, emakmu dan emakku. Lebih namanya juga emak-emak. Waktu itu juga emak sampai nangis lebih. Mungkin khawatir juga ya. Sejak itu aku janji aku nggak mau main di situ lagi. Iya Bah, aku tuh kayak trauma juga sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah ya Ocinya gak apa-apa. Iya Bi, sekarang juga anak-anak kecil pada nggak ada yang berani main di rumah kosong situ. Kan semakin tambah nggak kerawat juga kan. Selain itu juga kan sudah banyak tuh kejadian menakutkan di situ. Banyak kan ceritanya tuh. Rumahnya dijual juga, nggak ada yang mau beli Bi. Makanya kosong sampai sekarang. Tapi kan dulu pernah ada yang beli Bah. Ingat gak? Waktu itu sampai yang direnov juga tuh loh. Dulu banget sih, beberapa tahun setelah kejadian Oci tuh. Ingat gak? Oh iya 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 iya. Ingat. Iya, tapi ujung-ujungnya orangnya nggak betah juga kan, dijual juga. Iya, padahal sudah ya orangnya dicoba segala cara biar rumah itu nyaman ditempatin. Entah dari pengajian, manggil kiai, ruqyah gitu, lain-lain juga gitu. Kan pernah tuh kan ya orang-orang kampung diundang buat apa gitu dulu. Aneh ya, nggak ada yang berhasil itu. Luar biasa tuh setan. Mentah gitu, nggak mau keluar dari rumah situ. Bi, yang penting anak-anak sekarang nggak ada yang mau main di situ.
Ya, untuk mencegah hal-hal buruk lah. Bagus lah kalau nggak ada yang main di situ sekarang. Mbah,